Nah, untuk kepikiran, oke, udah deh berhenti jadi working mom gitu. Oke, jadi sebenarnya memang pekerjaan 9 to 5 itu nggak cocok banget buat aku. Aku ngerasanya kayak gitu ya, kayak terpaku pada rutinitas. Sampai rumah tuh udah malam, udah jam 9. Anakku pas sampai udah mau tidur. Jadi aku cuma berinteraksi tuh 15 menit setiap hari. Itu tuh kayak nyiksa aku banget gitu loh. Akhirnya aku putusin sambil bekerja, aku juga mulai usaha-usaha waktu itu. Waktu itu sempat berhasil dan akhirnya aku mutusin untuk berhenti kerja. Ternyata pas aku udah berhenti kerja, semuanya bangkrut. Tapi nggak nyesel dong ya? Oh, nggak nyesel dong. Itu keputusan yang paling tepat ternyata. Hai Bunda, selamat datang di Bunda Talks bersama aku Firly Nabila. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Nah, sekarang ini kan kayaknya banyak banget ya bunda-bunda yang udah pinter banget menghasilkan uang meski nggak bekerja kantoran, alias punya usaha sendiri. Nah, terus gimana sih kalau misalnya kita mau mulai menjalankan bisnis? Pastinya butuh kayaknya tekad yang kuat gitu ya Bun ya. Terus kita juga kayak harus punya support system gitu yang mendukung. Mungkin salah satunya suami yang bisa diajak untuk yaudah yuk kita partneran aja bisnis bareng gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bunda nih seputar memulai bisnis gitu ya, atau mungkin mau mulai switching karir nih dari tadinya working mom jadi pengusaha gitu ya. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama seorang influencer, Bunda 2 anak, dan juga pengusaha yang kayaknya bunda-bunda juga udah pada tahu deh, atau mungkin follow atau jadi salah satu pengikut ya gitu ya. Nah, kita coba ngobrol bareng bersama dengan Ayu Rianti atau yang lebih dikenal dengan Mom Ai. Hai bunda-bunda. Mom Ai di sini. Terima kasih udah menyempatkan hadir. Terima kasih bunda-bunda udah ngundang aku. Hai bunda. Kita bakal ngobrol banyak banget sih Yeah. soal ini karena kayaknya akan menginspirasi para bunda sekalian gitu ya. Sebelumnya aku akan tetap manggil Mom Ai untuk para bunda-bunda karena Mom Ai ini dikenalnya emang dengan sebutan Mom Ai gitu ya. Betul, nama panggungnya ya. Nama panggungnya Mom Ai. Nah, Mom Ai boleh gak sih sedikit cerita nih ya, kan awalnya sebelum jadi pengusaha ya, sebelum jadi pengusaha tuh awalnya emang kerja kantoran, lalu Kerja kantoran. posisinya lumayan, terus tiba-tiba kepikiran aku tinggalkan semua itu. Ya. nah, untuk kepikiran, oke, udah deh berhenti jadi working mom gitu. Oke, jadi sebenarnya memang pekerjaan 9 to 5 itu nggak cocok banget buat aku. Aku ngerasanya kayak gitu ya, kayak terpaku pada rutinitas. Pulang kerja juga udah malam banget gitu ya. Dari kantor aku pulang, kan namanya doang ya 9 to 5 ya. Padahal mah ya tetap aja jam 8, jam 7 gitu. Sampai rumah tuh udah malam, udah jam 9. Anakku pas sampai udah mau tidur. Jadi aku cuma berinteraksi tuh 15 menit setiap hari. Itu tuh kayak nyiksa aku banget gitu loh. Sedangkan aku pengen ngabisin waktu lebih banyak buat anak-anak aku. Akhirnya aku putusin sambil bekerja, aku juga mulai usaha-usaha waktu itu. Pas lagi di kantor tuh? Lagi di kantor nyambi. Jadi Sabtu Minggu aku bener-bener aku pakai buat bikin bisnis sambil bekerja Senin sampai Jumat. Kayak gitu. Jadi awalnya aku kerjain sendiri semuanya. Jadi base-nya emang dari sosial media, dari IG ya, dari Instagram. Jadi aku mulai iklanin produk-produk aku tuh. Macem-macem ya udah aku coba dan banyak yang bangkrut ya. Tapi aku nggak nyerah, terus usaha ya kan. Sampai akhirnya nemu yang cocok di brand aku Air Kiwi itu, Tan Air by Arianti. Oke, Gitu. nah itu kan sebenarnya perjalanan panjang banget. Nah, waktu itu memilih untuk aku kepikiran nih bisnis aja deh gitu. Itu tuh muncul idenya tuh dari mana tuh Mama Ai? Karena tadi kangen anak, bosen di jalan macet banget setiap hari, ya rutinitas juga nggak aku banget. Aku ngerasa kayak potensi aku nih kurang dimanfaatkan kalau cuma di kantor gitu ya. Terlalu banyak ide di kepala aku yang pengen aku wujudin jadi sesuatu yang berarti gitu loh menurut aku gitu ya. Dan pengen ini sih ya, aku pengen punya freedom secara waktu dan finansial sih. Itu yang pengen banget aku punya gitu. Oke, waktu itu tanggapan orang-orang kantor biasanya kan ada aja ya kalau misalnya kita punya side job lah misalnya saat itu.
ada nggak sih yang kayaknya nyinyir atau ngapain sih kerja lagi kan iya. waktu itu posisinya udah lumayan. Iya, sampai dibilang kan aku suka bawa gembolan dagangan aku gitu ya ke kantor. Jadi aku mulai juga dari bawah banget nih. Belum ada follower Instagram juga sama sekali, belum jadi influencer waktu itu. Cuman aku sering sharing soal ASI. Oh, ya. Jadi kalau bunda-bunda yang follow aku nih dari 2016, 2017 familiar banget. Mama itu sering sharing soal ASI waktu itu. Jadi mulai tuh banyak yang follow aku, tapi dari zero ya, benar-benar dari zero. Aku bawa barang-barang ke kantor, aku mulai pasarin di kantor, sampai pada bilang gini, ih kayak suaminya kurang ya, ngasih gaji ya, gajinya udah oke, suaminya udah oke juga gitu, ngapain lagi sih? Kayak bawa gembolan gitu ya. Gembolan apa waktu itu gembolan isinya? Gembolan itu macam-macam. Aku ada celana bayi, baju bayi, ada juga yang kayak minuman organik, aku bawa juga. Ada juga yang baju pesta, gitu-gitu macam-macam aku cobain deh. Pokoknya semua aku cobain dan itu gagal semua waktu itu. Tapi waktu itu sempat berhasil dan akhirnya aku mutusin untuk berhenti kerja. Waktu itu karena aku ngerasa wah kayaknya udah bisa running nih gitu. Ternyata pas aku udah berhenti kerja semuanya bangkrut. Nah gitu itu yang bikin kayak turning point aku tuh, aku galau tuh pas di situ tuh. Pas semuanya udah bangkrut, aku mikir, duh apa aku kerja lagi ya gitu. Aku mikir apa aku kerja lagi, tapi aku mikir-mikir lagi kalau aku kerja lagi aku malu gitu sama teman kantor. Itu satu, yang kedua kayak kok nyerah gitu aja sih. Akhirnya aku mulai lagi dari awal, diseriusin lagi dan alhamdulillah yang aku jalanin pas pasca aku bangkrut semua itu aku jalanin yang terakhir itu dan berhasil sampai sekarang, malah di luar ekspektasi aku, di luar impian aku. Wah, gitu. merinding dengar ceritanya. Nah, Iya. kalau saat itu kan mutusin buat berhenti nih, yang tadinya kayak emang stabil nih ya secara finansial, punya jabatan juga dan lain sebagainya gitu. Waktu akhirnya produktif banget gitu ya, waktu akhirnya milih untuk jadi working mom dan pengusaha, tuh struggle-nya seperti apa? Lalu kayak pergelutan batinnya kayak apa tuh? Aku Mom sampai kayak tipes gitu ya waktu itu iya. ya. Mau berhenti enggak, aku sampai tipes. Aku seumur hidup nggak pernah sakit. Yang gimana-gimana itu sampai nggak sampai dirawat sih ya. Cuma sampai ke UGD aja, sampai udah drop banget karena mikirin mau resign apa enggak gitu. Dan semua keluarga aku menentang semuanya. Iya sih, kayaknya Dari mamaku, mertua, semuanya pada wah jangan berhenti. Suami enggak. Dia satu-satunya yang ngedukung aku. oh iya. Iya, karena dia ngeliat aku tuh struggle banget kerja sambil usaha, mungkin dia ngeliat aku kayak capek banget ya, kayak terus juga dia bilang kamu tuh kayak nggak ada waktu buat aku, buat anak-anak gitu. Mending kamu pilih satu. Justru dia yang pertama kali kasih tahu kayak apa kamu mau resign aja dari kantor. Aku bilang aku bisa nggak nih ngelepas yang udah pasti, terus aku pindah ke tempat baru yang masih belum hutan belantara gitu ya. Cuma kalau suami aku yakin kamu bisa. Kamu gak usah khawatir kalau kamu gak ada pendapatan, aku yang akan cover semua keluarga ini dan juga semua jajan kamu, tenang aja, kamu berhenti aja, gak apa-apa gitu. Tapi aku sebagai wanita yang biasa mandiri ya, kayak aku gak pernah selalu bilang sama aku, jangan pernah berhenti kerja gitu. Selalu jadi cewek yang mandiri. Kalau ada apa-apa sama suami kamu tuh bisa berdaya gitu, jadi perempuan tuh berdaya, jadi bisa ngehidupin keluarga kamu juga walaupun ada apa-apa gitu. Jadi aku nggak bisa tuh, jadi makanya pergelutan itu tuh yang bikin aku tuh keluarga nggak setuju. Keluarga aku juga semuanya nggak ada yang backgroundnya pengusaha, semuanya karyawan juga kan, gitu. Mau jadi pengusaha tuh apa sih ini anak gitu ya, mungkin ibuku sama mertuaku tuh mikirnya janganlah berhenti gitu. Jadi itu yang bikin aku sebagai perempuan mandiri dan keluarga aku nggak setuju, pergolakan batinku hebat banget waktu itu. Iya. Dan kayaknya gak gampang kan mikir yang kayak di depan tuh belum kelihatan jelas gitu betul. kan, terus tiba-tiba harus berhenti dari hal yang udah pasti lah ya, ibaratnya iya, gitu. betul. Nah tapi nggak nyesel dong ya? Oh nggak nyesel dong. Itu keputusan yang paling tepat ternyata. Selama hidup hidup aku ya. Bener-bener. Tapi emang itu kalau bunda-bunda mau usaha keluar dari zona nyaman, menurut aku jangan langsung lompat. Tapi kayak tadi sambil kerja sambil usaha. Itu menurut aku suatu apa ya? Kita lihat dulu nih lompatannya udah ada belum? Janganlah tiba-tiba kita langsung lompat di depannya jurang gitu, jangan ya. Jadi harus ada lompatan. Aku ada lompatan waktu itu. Aku ada lompatan pun masih bangkrut juga waktu itu kan. Tapi karena semangat kita untuk maju, kita akhirnya bisa dan mikirnya tuh harus kayak udah nggak ada jalan lain, ini harus jalan.
Jadi harus nekat dulu, harus berani lompat, berani nekat. Ya, gitu. Oke, pokoknya intinya jangan, ya udah deh aku resign aja gitu ya. Oh, jangan gitu aku dulu. resign aja ntar baru mau mulai bisnis. Yes. Justru kita harus mulainya tuh dari sebelum kita Ya, resign untuk gitu. belajar dulu ya. Iya. Belajar jatuh, belajar bangkrut, belajar apa, sambil kita ngerasa fondasi kita udah kuat, kita bisa lompat. Oke, Gitu. udah milih resign, terus sempat bangkrut Iya, waktu betul, itu. betul. Gimana rasanya gitu? Rasanya Kayaknya, ya, aduh, kayak merasa gagal gitu ya, karena udah dadah sama semua kantor kan, hai dadah, aku menjadi pengusaha nih ya, gitu. Tiba-tiba, ih, aku bangkrut gitu loh, stres kayak sebulan tuh stres, tapi mikir. Tapi itulah, pengusaha itu nggak ada yang sempurna di awal, udah pasti. Nggak ada yang sempurna semua, ya. Semua penyanyi kayak Beyonce bikin lagu dari 100 lagu yang hits 20 gitu, udah pasti. Dan itu akan terus berjalan. Yang penting adalah kita mau maju, mau jatuh, mau usaha lagi, mau bangkit lagi. Karena yang paling penting ada percepatan. Oke. Semakin kita cepat, semakin kita unggul. Itu. Jadi kalau kita cepat mulai, cepat jatuh, cepat bangkit lagi, cepat suksesnya. Gitu. Jadi yang paling percepatan itu yang paling penting. Mental sih ya. Mental, berarti ya. yes. Dilatih banget. Yes, ya, begitu Mama. jatuh bangkrut itu, aku mikir aku nggak mungkin lagi balik kerja. Aku mau diomongin apa, ini cuma jalan satu-satunya aku keluar, tidak ada jalan lain. Jadi harus survive di situ sampai berhasil. Aku mikir waktu itu kayak gitu. Oke, jadi itu jadi salah satu motivasi untuk oke teruslah nih menjalankan bisnis gitu ya. Nah, dari awal mulanya bisnis nih, katanya sulam alis atau Sulam alis ya, waktu itu. sulam alis. Sulam alis sama extension bulu mata waktu Oke, itu kepikirannya ya udah deh mulai ini aja dulu, atau saat itu happening atau seperti apa mau mulai bisnis itu? Karena kebetulan waktu itu lagi happening benar. Terus aku ada sumber dayanya teman aku yang bisa tuh. Jadi aku mulai usaha itu. Tapi ternyata banyak hambatan di situ karena dari sumber daya manusianya sih. SDM-nya, karyawannya, setelah kita latih, pinter, pada pergi semuanya bikin sendiri. Jadi itu yang jadi biasanya gitu ya, Mama Ayah. Jadi itu sih kalau marketingnya, alhamdulillah masih ke handle waktu itu, banyak banget yang pesan, tapi kita nggak ada sumber daya karena mereka udah pinter, mereka berhenti. Oke. Itu sih yang jadi struggle, dan kebetulan waktu itu karena mataku minus, nggak terlalu pinter, jadi teman aku doang yang bisa ngajarin itu. Jadi aku nggak bisa handle sendiri itu semua, aku sisi marketing aja kan. Akhirnya ya udah, jadi terpaksa gulung tikar waktu itu. Oke, berarti udah lumayan ya bangkrutnya beberapa kali. Masih ingat gak waktu mulai bisnis di kantor itu modal awalnya berapa tuh, Bunda? Yang mana tuh? Yang bisnis baju bayi dan lain-lain. Oh, dikit banget. Cuma berapa ya? 5-10 juta lah. Tapi itu muternya cepat banget. Oke. Nah, dari bisnis tadi akhirnya nyoba bisnis yang lain lagi gitu ya. Mengembangkannya tuh seperti apa? Kayaknya udah deh ini bulu mata udah gitu. Coba lagi yang lain sampai akhirnya mungkin ke skincare gitu atau bisnis yang lain. Boleh Nah, ini jadi yang skincare ini unik banget ceritanya. Jadi aku nggak niat sama sekali untuk jadi apa ya sekarang, skincare expertise gitu kali ya sekarang. Sampai bikin brand skincare sendiri. Aku nggak kepikiran sampai situ. Awalnya aku share tentang perawatan anakku dulu nih. Perawatan anakku pakai apa. Akhirnya ibu-ibu pada baca, bunda-bunda itu pada baca, apa nih kok kayak menarik. Mam Ai beli di mana? Mungkin yang kita kenal sekarang sebagai affiliate ya. Dulu belum terkenal tuh affiliate gitu. Akhirnya aku bikin toko yang nyediain kebutuhan skincare anak-anak aku nih. Aku masukin ke sana dan banyak yang beli. Begitu. Akhirnya aku pikir, oh, skincare anakku aja banyak yang tanya. Aku cobain pakai skincare aku yang aku pakai. Aku taruh juga di toko itu dan aku sering review gitu ya. Dan antusiasmenya bagus banget. Mereka pada beli dan akhirnya sampai aku bikin skincare aku sendiri. Jadi ini berkat kayak bunda-bunda di rumah aja. Iya. Sebenarnya nggak sengaja. Betul. Bisa dibilang kayak gitu. Makanya unik banget menurut aku. Dan itu yang paling penting, kedekatan kita sama customer itu penting banget. Jadi kita dengar aspirasi mereka, mendengarkan apa yang mereka pikir penting, mereka butuhkan. Akhirnya kita sediakan solusinya buat mereka. Jadi aku memang dari dulu berbasis solusi sih. Jadi bukan menciptakan produk aja, tapi solusinya aku kasih buat mereka yang butuh solusi tersebut di permasalahan hidup mereka gitu. Nah, tadi kan mulainya karena nggak sengaja nih, terus akhirnya kepikiran ya udah deh aku seriusin aja. Itu awalnya gimana? Terus prosesnya seperti apa? Karena kan kayaknya nggak gampang ya Mam Ai untuk bikin bisnis skincare gitu atau bisnis-bisnis yang lainnya gitu. Jadi karena yang aku rekomendasikan ternyata works di orang-orang dan mereka pada minta,
Mama bikin dong ini sendiri, skincare sendiri. Akhirnya aku mulai research dan setiap produk yang aku buat itu pasti researchnya lebih daripada setahun. Karena aku pengen mastiin bener-bener bagus dan efektif di muka orang-orang ya. Jadi aku selalu pakai muka aku sendiri untuk jadi bahan R&D ya. Tester dulu. Iya, aku pelajari bener-bener ingredientsnya apa, aku cobain bener-bener. Jadi kebanyakan tuh setahun, bahkan setahun lebih ya. Kalau makanya sampai sekarang tuh yang produk yang aku keluarkan satu karena aku memastiin semuanya bener-bener tepat sasaran, efektif dan menjawab kebutuhan orang-orang gitu. Jadi semua ide-ide yang aku dapat itu dari bunda-bunda semua sih yang DM aku setiap hari. Jadi DM aku tuh terbuka 24 jam buat ibu-ibu yang mau konsultasi kulit segala macam, terbuka. Jadi banyak banget aku dapat insight dari situ, dapat masukan dari situ sampai akhirnya terjadilah produk-produk yang aku buat itu. Oke, jadi emang mendengarkan pasar ya ibaratnya. Lalu akhirnya udah nih ada nih produknya udah jadi gitu ya. Tapi tantangannya tuh apa yang kayaknya harus struggle banget nih aku nih menjalankan bisnis yang sekarang? Lebih banyak kalau dari segi produk sih nggak terlalu, lebih banyak dari segi marketing ya, kayaknya ya. Harus banyak belajar lagi. Kadang aku ngendorse orang nggak ada efeknya. Jadi keluar biaya udah puluhan juta tapi nggak ada hasilnya, itu sering banget terjadi. Jadi lebih sering ke marketingnya sih. Kalau dari segi produk sih tadi cuman R&D-nya lama 1,5 tahun karena aku mastiin kualitasnya ya. Tapi kan itulah karena aku jualan nggak sekedar jualan, aku bukan cuma jual produk tapi aku jual kepercayaan, jual kuping buat mendengar, dan sekarang jual tangan juga buat bikin orang sukses bareng-bareng sama aku. Nah itu yang selanjutnya pas banget nih, aku juga mau tanya. Itu kan sebenarnya Mom Ai itu juga nggak memberdayakan diri sendiri, tapi juga bersama bunda-bunda lain nih ngajak nih ya. Itu kayak tadi kan sempat bilang juga waktu itu belum ada nih affiliate gitu. Sampai akhirnya udah deh aku coba nih. Itu gimana tuh buat merangkul bunda-bunda tuh? Jadi karena kalau affiliate itu karena produk aku bagus, the product sell itself. Jadi banyak banget yang nawarin diri. Mom Ai aku boleh nggak jadi afiliatornya produk Mom Ai? Oh boleh banget, aku bikin program affiliate itu. Jadi memberdayakan bunda-bunda yang di rumah aja nih bisa berpenghasilan gitu kan. Jadi affiliate itu tuh membantu banget. Aku juga ada reseller. Jadi benar-benar memberdayakan dari Sabang sampai Merauke, daerah-daerah yang mungkin nggak dijangkau sama aku atau ongkos kirimnya mahal banget gitu ya. Jadi mereka bisa beli di reseller dan itu tersebar di seluruh Indonesia. Lalu ada juga program kita sekarang member get member. Jadi kalau merekomendasikan produk Airy akan dapat lagi reward dari aku. Jadi pemberdayaan itu, dan ini masih yang paling baru ya, dan ini masih struggle banget buat aku, masih banyak belajar, masih proses adaptasi ya untuk menjalankan member get member ini. Tapi alhamdulillah udah banyak banget yang dapat puluhan juta setiap bulannya karena program ini. Gitu. Tapi ada nggak sih omongan yang nggak enak gitu ya? Kadang didengar nih kalau misalnya mencoba jadi pengusaha gitu. Apa yang paling kayak mengganggu banget nih? Apa ya? Itu di awal-awal ya kayaknya ya. Waktu aku awal review apa, terus banyak yang panggil aku Bu Peri kan. Aduh apa sih Bu Peri apa Bu Peri gitu-gitu. Iya. Terus ada yang kayak nyinyir juga ya Bun ya. Terus ada yang bilang ini mah hasil money laundry nih, bukan itu sendiri. Atau juga bilang aku simpanan pejabat lah, apalah gitu. Mana mungkin langsung kayak begitu, pas itu simpanan pejabat apa segala macam. Padahal setiap hari mereka melihat proses aku nge-review barang, iklanin barang tanpa henti, belajar sosial media baru, bikin reel segala macam. Mereka lihat proses itu, tapi mereka nggak mau lihat. Mereka tetap aja kayak receptive hearing kali ya, mau mendengar apa yang mereka yakini benar aja gitu. Jadi sering ada yang kayak gitu, apalagi teman-teman aku yang dulunya tuh bareng sama aku di tempat kerja, atau teman-teman yang dulu bareng aku waktu susah ya. Begitu ngeliat itu tuh jadi kayak begitulah, tapi ya life must go on lah, hidup ya seperti itu. Strong banget loh Mom Ai, kayak udah jatuh bangun diri dengar ya kan. Iya, dia bilang kan aneh kan, ini orang ngapain sih mau jadi influencer? So, ada sempat yang nanya DM gini, lu nge-review gitu dapat duit nggak sih? Ngapain sih lu nge-review gitu? Banyak banget yang kayak gitu loh. Bahkan aku sharing ASI itu ikhlas lillahi ta'ala ya, buat bantu ibu-ibu yang susah menyusui gitu ya. Itu pun masih dinyinyirin juga, ngapain sih begitu, dapat uang apa enggak sih begitu-begitu, sok selebgram apa gitu di awal-awal itu gitu. Tapi sekarang sih udah aku lepaskan semua itu. Lalu jadi pengusaha perempuan, seorang bunda juga, itu di sekarang ini ya, itu banyak banget hal yang kayaknya
ada keterbatasan tersendiri nih dibandingkan atau yang lain gitu. Mama Ai sendiri ngerasain kayak gitu nggak sih? Sebagai wanita ya, justru aku merasa wanita aku ini kekuatan. Justru karena aku lebih karena aku bergerak di bidang skincare yang sebagian besar bunda-bunda ya, audiens dan juga customernya. Jadi sebenarnya wanita itu menurut aku adalah kekuatan karena aku jadi bisa merangkul, lebih bisa mengerti mereka, lebih dekat dengan mereka, lebih gampang lah mengerti permasalahan mereka gitu. Jadi, karena aku juga mengalami ya sebagai bunda-bunda. Karena jadinya juga merangkul bersama dan berdaya bersama. Betul. Ya. Betul. Dan jadi relate semuanya yang aku kasih tahu ke bunda-bunda, semuanya relate karena aku juga bunda gitu. Oke. Nah, terus buat mulainya nih, kalau waktu itu kan kayaknya agak struggle banget nih. Sekarang kan sudah kelihatan banget nih ya. Omsetnya boleh ngasih tahu gak sih? Mom Ai. Katanya udah sampai miliaran ya, itu ya. Per bulan? Iya, per bulan. Miliaran per bulan dari satu... Dari 3 usaha aku dan ada usaha lagi suami aku juga. Oh gitu. Nah kalau misalnya kita mau bisnis nih ya, tadi kan sempat Mama Ai juga bilang ya, kalau salah satu yang mendukung untuk ya udah resign aja, bisnis aja, itu adalah suami Mama Ai gitu ya. Apa aja sih dukungan yang dikasih sampai akhirnya ya udah deh, oke, aku jalanin gitu? Ya di awal itu karena aku kan biasa megang uang, bukan wanita yang ngegantungin hidup aku sama suami. Untuk beli apapun aku beli sendiri gitu. Jadi begitu dia kasih penguatan, suami aku kasih penguatan, kamu bisa, nanti aku yang cover semua pengeluaran hidup kita, kamu nggak usah khawatir, aku akan kerja lebih keras lagi kalau perlu, kalau kamu gagal, jadi kamu nggak usah pikirin itu yang bikin aku percaya diri dan mau keluar dari zona nyaman aku itu dan ngurusin resign. Susah nggak sih mulai untuk bangun kepercayaan itu tadi gitu? Susah banget. Dari awal aku posisikan diri aku harus bikin personal branding yang cocok, yang sesuai. Biaya marketing aku setiap bulan sangatlah rendah, karena aku kuat di personal branding. Kalau bunda-bunda masih bingung gitu ya, mau jual produk apa, sekarang tuh udah banyak banget di luar sana platform-platform yang kita bisa gunakan secara free ataupun gratis. Itu banyak banget. Dimulai dari affiliate dulu. Kalau kamu masih bingung apa yang mau kamu jual. Sebenarnya apapun yang kita jalankan itu bisa jadi bagus. Mau kamu bisnis makanan, mau kamu bisnis baju, mau kamu bisnis skincare, semua bisa kamu jalani. Pertanyaannya adalah, kamu cukup dipercaya nggak sampai produk kamu mau dibeli sama orang?